Media sosial sudah sangat melekat dalam kehidupan anak muda, bahkan menjadi satu kesatuan dengan kehidupan sehari-hari. Rasanya kalau nggak buka media sosial atau nggak update media sosial, merasa seperti ketinggalan banyak informasi. Bahkan, orang yang sudah selalu memainkan media sosial selama 24 jam pun masih merasa kurang, karena tetap saja ada informasi yang terlewatkan. Selain menjadi tempat persebaran informasi, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, bahkan YouTube juga dijadikan sebagai sarana membagikan kehidupan sehari-hari penggunanya. Nah, karena sikap yang seperti itu, secara otomatis akan membuat semua orang jadi tahu tentang dirimu dan kehidupanmu. Ya, secara otomatis kamu nggak punya privasi lagi deh dalam hidupmu. Kebiasaan seperti ini dikenal dengan oversharing, karena hobinya yang suka membagikan sesuatu secara berlebihan di media sosial. Dan tentu itu tidak baik, bisa memicu adanya kejahatan. Nah, kira-kira kamu termasuk orang yang oversharing nggak nih? Yuk upgrade pengetahuanmu di @now, @knowledge. Oversharing merupakan salah satu tanda kecanduan media sosial. Gimana enggak, orang yang oversharing selalu menghabiskan waktu mereka di dunia maya dan sibuk membagikan kehidupan pribadi di laman media sosial untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Dan fun fact-nya nih, sebagian besar orang yang melakukan oversharing itu justru tidak menyadari kalau tindakan mereka sudah masuk kategori oversharing. Perilaku oversharing kadang disebabkan oleh perasaan fear of missing out atau FOMO atau takut ketinggalan. Contohnya nih, saat kamu melihat foto liburan atau gaya hidup teman yang kelihatannya mewah dan menyenangkan, jadinya kamu tergoda untuk ikut membagikan foto-foto kamu juga agar terlihat menarik dan dikagumi oleh teman-teman kamu juga. Selain itu, dalam artikel yang berjudul Perilaku Oversharing di Media Sosial, Ancaman atau Peluang yang terbit di jurnal Psikologika dijelaskan kalau motif yang menyebabkan seseorang oversharing adalah untuk menjaga relasi sosial dengan orang lain, melakukan presentasi diri, dan mendapatkan hiburan serta belajar. Mungkin kamu dapat dengan mudah menjumpai orang yang oversharing di media sosial. Bener kan? Pasti kamu punya teman yang kalau ada masalah, dikit-dikit langsung curhat di media sosial. Mungkin niat awalnya memang mencari solusi, tapi yang harus kamu tahu, kalau cerita di media sosial itu akan semakin rumit, karena banyak pihak yang terlibat dan menanggapi masalahmu. Hal ini didukung dengan pendapat profesor dari DePaul University, Chicago. Paul Booth mengatakan kalau interaksi yang terjadi di media sosial itu bentuk ikatan lemah, karena kamu tidak terhubung secara langsung atau bertatap muka dengan lawan bicara. Jadi, kurang bisa mengenali karakternya. Jadi, kalau kamu sedang menghadapi masalah, coba selesaikan dulu ya Sobat AdSense. Jangan malah oversharing di media sosial. Apalagi sekarang rawan banget kasus pencurian data. Ya, meskipun data pribadi telah dilindungi oleh hukum, tapi penyalahgunaan informasi pribadi masih sering terjadi. Mengutip Australian Cyber Security Center, penyalahgunaan informasi dapat terjadi karena penggunaan media sosial atau saat pengguna media sosial sendiri yang menyebarkan informasi pribadi mereka. Nah, kamu nggak mau kan merugi karena nggak sengaja membagikan dokumen pribadimu? Berikut ini adalah data pribadi yang jangan disebarluaskan di media sosial. 1. Nomor identitas pribadi, seperti NIK KTP, SIM, nomor KK, NPWP, dan sebagainya. Sebisa mungkin hindari swafoto atau selfie dengan dokumen tersebut, karena bisa saja digunakan untuk meminjam dana pinjol. 2. Nama panggilan, nama masa kecil, atau nama ibu kandung. Ini juga berpotensi disalahgunakan, karena biasanya digunakan untuk konfirmasi data oleh pihak bank. 3. Tanda tangan. Jika kamu membagikannya, rentan untuk dipalsukan. Apalagi tanda tangan yang ada di KTP bisa digunakan untuk membobol rekening tabungan kita. Duh, serem banget ya. 4. Alamat lengkap dan nomor kontak, termasuk juga alamat rumah, alamat sekolah anak, alamat email personal, bukan untuk tujuan bisnis, dan nomor ponsel pribadi atau nomor telepon rumah. 5.
informasi medis seperti riwayat penyakit alergi atau foto ronsen bisa disalahgunakan untuk mengakses rekam medis kamu ataupun data kamu digunakan untuk menjual produk kesehatan. 6. Geolocation, lokasi kamu saat ini. Informasi posisi ini bisa digunakan untuk tindak kejahatan, misal merampok rumah yang sedang ditinggal pergi oleh tuan rumah, dan lain-lain. Sampai di sini, apakah kamu masih belum percaya kalau oversharing di media sosial itu sangat berbahaya? Masih belum percaya kalau data kamu itu bisa disalahgunakan oleh orang lain? Berikut ini ada beberapa contoh kasus penipuan yang menggunakan identitas orang lain. Yang pertama ada kasus politisi Perindo yang nama dan fotonya diambil orang yang tidak dikenal dan digunakan untuk menipu, menjual mobil palsu sampai ada korban yang tertipu hingga 40 juta rupiah lebih. Selanjutnya, ada kasus karyawan swasta yang data pribadinya disalahgunakan untuk pinjol dan baru ketahuan karena ia mengajukan kepemilikan apartemen. Tapi saat proses BI checking, diketahui ia memiliki tunggakan cicilan di salah satu pinjol yang terdaftar di OJK. Padahal dia sama sekali tidak pernah meminjam uang di pinjol. Ngeri banget ya. Di samping sisi positif kecanggihan media sosial, kalau kita terlalu oversharing, pasti ada sisi negatif yang mengintai, seperti kejahatan dunia maya, mengurangi produktivitas, dan jika berlebihan bisa merusak reputasi, atau perlu diingat, tidak semua hal harus kamu umbar di laman media sosial, yang artinya tak semuanya yang kamu lakukan dalam keseharian harus kamu publikasikan ke semua orang. Jadi, pikirkan baik-baik sebelum kamu mulai mengetik dan posting sesuatu pada akun media sosialmu. Saat sedang galau atau ingin marah, sebaiknya kamu menjauh terlebih dahulu dari gadget. Akan lebih baik kalau kamu meredam galau dan emosi dengan membaca buku atau melakukan hal lain. Intinya, jauhkan dirimu dari media sosial. Itu dia penjelasan seputar oversharing dan bahayanya. Daripada curhat di sosial media, lebih baik curhat saja pada tenaga profesional seperti psikolog maupun psikiater. Sobat AdSense, jangan lupa follow media sosial adsense.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!